Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jemaah majelis berkat sekumpul yang mulia, alhamdulillah ya ala kulli hal, selalu kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita duduk di majelis, mudah-mudahan hadirnya berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wa ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami. Muhammadun bihasani wa karami. Muhammadun tajruslil qadibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kali. Muhammadun sabitul bizahi hafi. Muhammad akhlaqi wa syiyami. Muhammadun ruwiyat bil nuriti latu. Muhammadun lam yazal rabbi laqa nabi. Muhammadun bil adli zu syarafi. Muhammadul ilhabi wal hikami. Muhammadun khalqillahi bimudari. Muhammadun khairus lillahi kullihim. Muhammadul dinu hakul lubihi. Muhammadul mujmal al-haqal ala
محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض أمامي محمد زين دنيا وبهجتها محمد كاشف الغابات محمد سيد القبس مناقب محمد نصره الرحمن بالنعم محمد صفوة هيرة محمد الطاهر بسائر أبي محمد الله كل ضيف كريم محمد الجار والله إلى يقضي محمد طابت الدنيا بباسته محمد جاء بالآيات والحكم محمد اليوم معزل شافعنا محمد هذه بلا ظلم محمد القائم لله ذوه محمد الخاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين وخصوصا روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله المنجري والشيخ زيد بن عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية والشيخ محمد علي بن شيخ عبد الوهاب التنكلي ووالدينا ووالدهم وشيخنا وعلمنا واستاذنا ان الله يرفعنا بعلومهم واسرارهم ويعيد علينا اولادنا ذريتنا من بركاتهم. شكر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal Shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab yang pertama kita baca malam ini Futuhul Arifin. Halaman berapa? Halaman 55. Juz 1 dah Futuhul Arifin. Alhamdulillah jemaah sekalian yang mulia, kurang lebih 2 bulan setengah lah, atau 2 tahun setengah kita libur. Jadi memang 2 bulan tapi rasa 2 tahun. Kenapa? Karena hati itu parah. Hati dekatnya bila hati itu parah, setumat rasa lawas. Dan alhamdulillah bulan Ramadan tadi ada beberapa kali kami ketemu dengan kawan-kawan yang cuma sebentar. Nah, mulai majelisnya ya nang malam minggu tadi malam mulai, di majelis kita ini malam ini mulai. Jadi Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita minta supaya panjang umur, bagus. Panjang namanya kan bagus. Tapi yang paling penting itu bukan masalah panjang umur, bukan masalah sehat awal. Yang paling penting itu istiqamah dalam ibadah. Kenapa? Karena ujar Imam Ghazali rahimahullah, tanda seseorang itu ibadahnya diterima Allah, setelah dia ibadah, Allah tambah orang itu nyaman beribadah. Ini bulan Ramadan kita ketujuh kalau beribadah. Habis Ramadan kita ketujuh lagi beribadah. Itu tanda dan ibadah di bulan Ramadan itu diterima Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang beribadah, Ramadan beribadah. Habis Ramadan, kada beribadah lagi. Yang bahasa bolak-balik kucingan. Quran dimasukkannya bawah lemari 3 sepatu futsal. Ada tahu lagi di mana andangnya kadang tetandang tikus, tetandang cacak, ada tahu lagi. Kita Ramadan habis juga baca Qurannya, habis juga sedekahnya, habis juga di masjidnya. Nah ini jauh ulama tanda ibadahnya di Ramadan tadi itu kada diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujar sebagian ulama yang mengatakan. Nah, jadi kita bersyukur setiap kebaikan yang kita gawi, lalu kita hendak lagi berbuat baik, itu tanda kebaikan kita yang pertama itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istiqamah itu berat, yang ringan itu istirahat. Mudahan kawai istiqamah. Amin ya rabbal. Al istiqamah khairun min alfi karamah, kata Nabi. Istiqamah itu terus menerus dalam ibadah, kada putus-putus dalam ibadah, itu lebih baik daripada kita punya 1000 karamah. Ada orang yang jar orang lain itu wali. Walinya apa? Dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas baju, nyaharat guru tahan timpas, tahan sinso, puasa ada tahan. Misalnya nih, harap tukang sakti benar terkenal wali, banyak punya karamah, bisa menggandakan duit dan lain sebagainya. Tapi karamah yang seperti itu belum ada apa-apanya dibanding ada orang yang istiqamah. Makanya pian cari kawan yang akrab, cari yang istiqamah ibadahnya. Sampai Nabi SAW mengatakan,
apabila kalian menyaksikan salah seorang daripada hamba Allah, orang ini dan hamba Allah ini rajin ke masjid, falyashhadu bil iman, ujar Nabi, saksikan bahwa si hamba Allah tadi yang rajin ke masjid itu orang beriman. Tapi guru aja ungah kadang-kadang ria sombong, ya ria ungah sombong itu urusannya dengan Allah. Kita kan ada hak menilai hati orang, ada hak menilai batin orang. Bila kita melihat ada orang yang berbuat baik, saksikan orang itu beriman. Orang itu baik itu kalau kita melihat zahirnya orang itu baik, orang itu baik. Nah, kalau ada prasangka kita nih, misalnya prasangka kita, si anu tuh kayak ini, si anu tuh kayak ini misalnya. Contoh misalnya, ada orang rajin bersedekah, lalu dipostingnya di HP. Itu kan yang melihat tuh macam-macam sangkaan. Bila hatinya bening, hatinya bersih, ya Allah, untung orang melihat. Sampai ke ujung-ujung parit bersedekah 2 kali gugur ke sumur melihat. 2 kali karena ada yang budaya. Untung banget. Itu orang hatinya bersih. Tapi kalau orang yang hatinya memang kotor, ini pulang. Dari ya. Itu yang nyambat ria, inya yang ujub, inya yang sombong, inya yang hatinya buruk tadi. Nah, makanya kita ini belajar baik sangat. Makanya ujar Nabi khaslatani la khaira fawqahuma. Ada 2 perkara jar Nabi yang tidak ada kebaikan lagi, yang paling tinggi kebaikannya kecuali 2 perkara ini. Artinya 2 perkara ini yang paling baik sudah. Yang pertama apa? Husnuzon billah. Baik sangka dengan gembira Tuhan. Kira-kira di alam semesta ini Bapak jemaah, daun yang gugur, daun yang kering gugur ke tanah, itu gara-gara angin kah? Gara-gara Tuhan kah? Hah? Kipas angin? Mami? Angin. Ada yang dukung ke Mami lah? Ini Prabowo nih. Dia lupa nih. Secara zahir kata Darmawi angin secara zahir. Ya, kan Darmawi ini mainannya zahir. Yang main hakikat siapa? Allah. Karing daunnya terpa angin gugur ke tanah. Orang yang bertauhid bukan gara-gara angin. Bukan gara-gara daunnya karing, yang memang sudah ketentuan dari Allah dan ketetapan dari Allah, sudah ada takdirnya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Sebelum Allah menciptakan dunia ini, itu daun yang kering itu gugur, sudah ada takdirnya di Lauhil Mahfuz. Jadi kita ini hidup ini santai aja, selalu baik sangka dengan gawian Tuhan. Kadang-kadang menyakitkan hati kita, tapi disitulah justru Allah Ta'ala ingin menguatkan kita. Contoh misalnya, kita bisi anak 10. Amin. Lama. Ya, ini orang banyak bisi anak apakah? Kita bisi anak dah kurangi anak 7 jadi diam. Tadinya jadi diam 7. Ayo 4. 3 orang ini pintar-pintar. Yang paling puha kuliah di Inggris kuliah. Rumahnya hingga Barack Obama. Barack Obama. Yang kedua kuliah di Korea. Yang ketiga begawi di Jepang. Nang Seikong ini jadi kepala parit. Jadi masih artinya tidak ada peningkatan mana. Lalu siapa nang 4 anak yang menyelamatkan kawitannya? Kadang-kadang yang menyelamatkan kawitannya nang si Bunga tadi. Nang kada kawa kenapa-napa tingkat ke luar negeri itu, nah otaknya kada sampai ke situ. Kenapa? Kalau seandainya abah mamanya nih diisi anak 4 orang nih, semuanya hebat-hebat, bisa timbul sombong. Sekong nang Bunga tadi, nang Bunga inilah menyelamatkan abah mamanya dari sombong. Anak suku kita ingat karena ada anak Sekong nanggung. Ya kan?
Dia bercerita, tapi kan kayak orang sombong kan. Yang kedua ini guru alhamdulillah jadi kantor gubernurnya. Begoin apa jualan es betul. Kantor gubernur ya. Nah, jadi gara-gara ada anak tadi nang ibaratnya tuh kada pintar, kada sukses, inilah yang anaknya menyelamatkan orang tuanya dari sombong. Kalau seandainya orang tuanya nih sombong, keumuran, maka amal ibadahnya itu terhapus, habis gara-gara kesombongannya tadi. Ada sadar dari kita. Makanya kita nih kadang-kadang nang maaf lah, dari keluarga kita nang biasa yang bodoh itu yang kadang menyelamatkan kita. Lah, sukses berataan kadang-kadang hati ini kadang merasa wah hebat ini. Karena ada sikong anak kita tadi nang bina macal ngalih di padi. Nang inilah yang maulah kita. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Apa salahku ya Allah, ampuni dosaku. Nang mengakui kesalahan tadi gara-gara ada anak nang sikong yang nakal tadi, itu Allah lebih ketujuh, lebih senang daripada kita menyumbungkan nih anakku. Nabi Sulaiman itu dalam satu riwayat beliau punya istri 1000. Dan Nabi Sulaiman itu tiap malam menggilir istrinya minimal 100 tiap malam. Ya Allah, 100 berarti mau 100 kali. Ini kan sekali aja dah. Tahu sudah. Ayo mati malam Jumat makanya orang Yahudi mati. Jangan lagi. Bila kau ulangi lagi tinggal 2 kali aku nang mati. Kita lagi Yahudi nama. Dan tahan lagi tahu apa lagi. Lamahan sudah. Kebanyakan makan mandai juga kita deh. Lamahan. Orang Inggris tuh ajarnya pokoknya makanannya roti, keju, vitamin, susu kambing, susu lambu. Kita ini lain susunya nang diminum. Mandai mula, ya Allah. Nasinya nasi karas nang samin. Makanya kita ini ada mau tahan. Nah, Nabi Sulaiman tiap malam menggilir istrinya tuh minimal 100. Suatu malam Nabi Sulaiman ini agak sombong di hati nih. Karena Sulaiman ini bila ia hendak dapat terus. Termasuk Nabi yang paling kaya, Nabi yang paling sugih. Cuma Nabi Sulaiman ini terakhir kena masuk surga. Jadi di antara banyak Nabi itu yang paling budi masuk surga itu Nabi Sulaiman. Karena paling sugih, paling kaya. Apa dalam hati Nabi Sulaiman? Ini 100 nih nang bini ini malam ini bila ku gauli, bila ku hubungi, bila ku jima, maka ke 100-nya akan hamil. Dan semuanya akan ku didik jadi pejuang-pejuang. Jadi pemimpin-pemimpin perang, ujar Sulaiman. Akhirnya malam itu digauli nang 100. Digauli nang 100, satu pun tidak ada yang hamil. Ada yang hamil. Tapi ada seikong nang hamil. Itu pun anaknya cacat. Dia enggak apa-apa. Langsung Sulaiman sujud. Lalu apa kata Allah, hai Sulaiman? Sujudmu, engkau mengakui kesalahanmu, kesombonganmu. Ini lebih aku sukai daripada kesombonganmu. Hendak banyak diisi anak kau akan jadikan pemimpin. Tapi mengakui ibadahnya. Allah paling ibadah lebih. Nah, maka kita yang mengaji tasawuf ini harus paham. Bila ditolong Allah beribadah, alhamdulillah. Bila maksiat, astagfirullah. Itu saja. Karena kita yakin husnuzan billah, husnuzan baik sangka dengan Allah. Gawian Allah itu semuanya baik, tidak ada yang kada baik. Tidak ada yang kada baik. Lah, tidak ada yang kada baik. Sedikit ulun cerita. Waktu sebelum puasa tadi kami umrah langsung ke Mesir. Ulun kira makam-makam wali yang di Mesir itu, makam Imam Syafi'i, makam Imam Zakaria Al-Ansari, makam Ibnu Atha'illah, makam Rabi'atul Adawiyah, itu ulama-ulama yang masyhur kewaliannya yang sering kita kisahkan kisahnya. Ulun kira di sana itu di sekitar makam orang-orang sufi mati. Nah, kenapa dinamakan kota mati? Kota mati ini di tengah kota.
Kenapa dinamakan kota mati? Karena di situ kuburan semuanya. Kuburan. Jadi kuburannya tuh banyak yang berubah. Banyak berubah. Nah, disitulah makam-makam wali yang sering kita ceritakan di kitab-kitab tasawuf. Di antaranya Rabi'atul Adawiyah, di antaranya Imam Zakaria Al-Ansari, namun Imam Syafi'i itu sudahnya. Di antaranya gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Waqid. Pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah. Di situ makamnya. Di sekitar makam-makam itu banyak fakir, banyak miskin, banyak pengemis. Jadi kalau kita hendak ke makam-makam orang itu harus ada bersama duit recehan. Kami malam itu sudah dipadahi oleh pembimbing yang kuliah di Azhar itu, jemaah besok kalau kita ziarah ke makam-makam ini wali harus ada punya recehan. Kan kalau Mesir itu pon, duit pon. Jadi di pajak duit receh tadi belum turun dari mobil itu sudahlah tangan minta. Jadi maaf lah, mungkin kalau kita ke Hidayat dulu sering kayak itulah, itu belum parah lagi di Hidayat tuh. Parah. Ada yang tuh karena ulama orang fakir sehingga mereka berwasiat kuburnya itu harus bareng dengan orang-orang fakir. Kenapa? Ternyata ulama-ulama sufi, Imam Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Athaillah, mereka adalah pecinta orang-orang fakir miskin. Itu tak. Makanya Imam Syafi'i itu penggemar orang miskin. Imam Ibnu Athaillah penggemar orang miskin. Makanya beliau luar biasa. Di sekitar rumah beliau itu, sekitar kuburan beliau itu banyak orang-orang fakir, orang-orang pengemis. Dan pengemis itunya kada ada misi rumah. Di mana guring? Di dalam makam tadi. Dijaganya makam tadi, disapunya, dibersihkannya, orang ziarah. Kemudian setelah dia kerja di luar, karena malam berguling-guling pulang di makam itu. Kecuali makamnya Imam Syafi'i. Kalau makam Imam Syafi'i itu memang dijaga, bersih, bagus. Kalau yang makam-makam lain, seperti Rabi'atul Adawiyah, Imam Zakaria Al-Ansari, itu makamnya biasa aja. Memang berubah kayak ada kios kayak di dalamnya. Tapi kada wadahnya tuh kada seharat dengan kayak makamnya Imam Syafi'i. Nah, jadi kadang-kadang hati ini dilatih. Makanya ujar Nabi, kalau engkau banyak berkawan dengan orang-orang fakir miskin, maka akan timbul syukurmu. Bila engkau banyak berkawan dengan ulama, maka kau akan banyak menimba ilmu. Tapi bila kau banyak berkawan dengan orang-orang kaya, orang-orang sugih yang sombong, maka di situ timbul di hatimu cinta dunia, kesombongan, dan keangkuhan. Nah, jadi bagus dilatih hati itu, dilatih. Kayak apa nih supaya merandah awak ini kayak apa? Caranya tuh kayak apa? Sesekali itu baguslah berjalan, misalnya kada bersandar, bagus sekali. Bila orang gila, alhamdulillah. Tahan dah kita disambat orang gila. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 14 tahun nyamar jadi orang gila. Kita hanya bercerita, tapi mama hanya ada apa-apa. Melatih hati ini. Nah, kalau kita nih, apalagi lelakian, ujar Imam Ghazali, asra'ul ghadab al-mar'ah. Makhluk Tuhan yang paling cepat marah itu beginian. Jadi kalau seandainya ada lelaki yang cepat marah, ketika dia songkok wan jilbab. Ujuan. Salah sikit tersinggung. Salah sikit sari. Salah sikit dendam. Itu bukan sifat lelaki, itu sifat bebini. Kalau ada bebini si sikit marah kan di rumah ya kalau lah. Ya kan sama kan? Sama lah. si sikit marah. Itu memang wataknya seperti itu. Kadang kita menasihati, "Deng, jangan marah. Rasulullah SAW bersabda." Ada mampan. La taghdab itu hafalnya dari kita hadisnya. Berdalil ulang tahun dikandeng. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah minta amalan supaya ancam masuk surga. Apa aja Rasulullah? La taghdab, jangan cari. Marah, jangan gini. Wacak kebelang. Artinya bebinian tuh kalau ia cepat marah memang wataknya seperti itu. Yang aneh itu lelaki cepat marah. Jadi kita ini lelaki ini dibentuk oleh Allah Ta'ala, akal kita ini panjang. Makanya yang banyak mengalah itu lelaki. Tapi bebininya kalah hari raya, kalah pagi hari. Semuanya bertekuk lutut dengan laki. Itu peristiwa yang langka.
mencari tangan laki pagi hari. Minta maaf lah. Pokorihin nang laki nyala minta maaf malam kita bermama ya udah. itu peristiwa langka tapi masya Allah. Lah itu memang wataknya sudah seperti itu. Siti Aisyah ini siapanya Nabi? Bini. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi itu Siti Aisyah. Bahkan hadis-hadis maaf yang agak bahasa kita yang agak sensitif itu yang meriwayatkannya Aisyah. Sampai ada ulama fikih mengatakan bagaimana hukumnya seorang suami melihat kemaluan istrinya. Apa hukumnya? Halal haram? Sini halal, sini apa? Belum kawinnya haram gimana tahu? Suami melihat kemaluan istrinya, istri melihat kemaluan suaminya, halal haram? Ada sama pendapatan? Halal. Hadisnya ada. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah. Ujar Aisyah, kami pernah mandi dengan Rasulullah. Sampai situ ditutup hadisnya. Artinya dari Aisyah ini timbul hukum bininya Nabi. Tapi Aisyah ini jemaah, walaupun pintar, cerdas, soleha, taat dengan Rasulullah, ketika Rasulullah minta izin hendak nikah lagi, itu masya Allah cemburunya, marahnya luar biasa. Sampai jar ulama seandainya hintalu mantah itu diletakkan di telapak tangan Aisyah, masak hintalu. Sakit panasnya hati ini, ya kan? Itu Aisyah hafal hadis ribuan bahkan jutaan. Itu Aisyah hafal lagi bini kita di rumah sopeng dan hafal hadis. Lalu kita diizin dah kawin tampelengnya mengacakan makanya langkahi lumayan tak kawin. Lalu kita berdalil kalau Nabi SAW ada dalil kita. Aisyah nang banyak hafal hadis tadi. Seandainya jar ulama ini telur mantah diletakkan di tangannya, maka masak kalau itu saking panas. Nah jadi disinilah kita harus bujur-bujur memahami siapa lawan bicara kita. Artinya hati kita nih harus ditata, jangan sampai tadi cepat marah dan lain sebagainya. Halaman 55 halaman 55. Ketahuilah olehmu bahwasanya mencintai harta benda, pengaruh dan kedudukan. Harta benda, pengaruh, terkenal, kedudukan, pangkat, semuanya itu adalah maksiat batin yang paling berbahaya. Maksiat batin yang paling berbahaya, suka dengan harta benda, suka dengan terkenal, pengaruh, suka dengan pangkat kedudukan. Karena ketiganya itu adalah dunia semata-mata. Tapi dari Imam Ghazali, banyak orang yang punya pangkat kedudukan, ia bisa meninggikan agamanya. Banyak orang yang banyak punya harta, agamanya makin naik. Waktu kada berduit, boleh tulah pengajian. Kopiah terbalik sandal ini. Cobalah sandal itu. Sukses, alhamdulillah. Kelihatan terus. Kadang macam-macam yang dibawa. Nyaman aja tuh lah. Ada orang yang kayak itu. Maka harta bendanya tadi, pangkatnya tadi itu bukan dunia. Itu bukan dunia. Itulah akhirat yang sesungguhnya. Makanya Nabi, kam min amalin dunya, berapa banyak amalan-amalan yang zahirnya dunia, tapi malah jadi amalan akhirat. Dan berapa banyak amalan-amalan akhirat zahirnya, tapi malah jadi amalan dunia. Jadi keterkenalan kita, kesugihan kita, pangkat kita digunakan dasar meninggikan agama Allah. Bisa tak kira-kira tak? Sugih-sugih nih lah. Itulah ke surau ke masjid. Ini ada nak kipas angin patah sudah lah. Ada belum membuka kotak amal.
duit ada, tukarkan setumat ke pasar. Patah sebelah guru aja kipasnya. Makanya ke pasar nukan kipas sebelah tuh. Jangan ditukarkan kipas aku. Kipas sebelah kalemnya awan dewa ya. Jauh-jauh kalau matiku. Kali ini hidup banget habis meracung kata muka. Pak Imam kasihan mah. Kalau kita bisi pangkat, ini bisi pangkatnya apalagi nih lah, bisi pangkat nyaman lagi. Lah, Sayyidina Umar pernah menyuruh salah satu gubernur di satu kota untuk apa? Untuk meluruskan ada di bawah, kalau bahasa kita di bawah gubernur itu ada bupati yang saya tadi kurang jujur, yang kada jujur. Jadi Sayyidina Umar mengambil tulang, diambilnya pedangnya tadi, diturisnya ujung pedangnya tulang tadi. Sayyidina Umar tulang nih kau kasih nang ke bupati. Ke bupati tadi melihat langsung menggetar, langsung minta ampunnya. Apa makna garisan tadi? Garisan tadi apa? Rupanya paham nang si bupati. Garisan tadi ialah bila ikam kada lurus, aku nang luruskan dengan pedang. Seperti itulah itu orang bahari itu belecak berjudi di pinggir jalan tuh. Tuan guru lalu dengar bunyi tongkatnya tuh tubar sudah. Tubar, hambur lacak. Padahal jauh masih bunyi tongkat guru tuh lah. Itu orang bahari itu. Wah ini Allah, aku suah lalu di mana tang pasar nang pelabuhan Tanjung Daru tuh, orang belajakan di situ tua-tua empat. Lalu aku, Ustaz, ini Ustaz belecak ngomongnya. Ujur ada injak. Makanya perlu juga kita nih karismatik tuh perlu juga lah, wibawa perlu juga supaya kita berwibawa di hadapan bini kayak apa. Supaya berwibawa di hadapan laki kayak berwibawa di hadapan anak kayak apa, supaya berwibawa karismatik di hadapan orang kayak apa. Nah, ujar ulama di antara amalannya adalah tiap hari baca ya zal jalali wal ikram. Jadi mau hendak tambah karismatik, tambah wibawa, tambah disedani orang. Bukannya maksudnya kita minta supaya dimuliakan, kada. Artinya kita ratus kali sehari. 100 kali itu tiupkan ke telapak tangan, pusatkan ke wajah kita. Ya dzal jalali wal ikram 100 kali. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Tiupkan ke telapak tangan, tolak ke pasar. Segan orang. Nyebrang tuh ada lagi melihat kiri kanan, nyebrang aja langsung. Orang dari wani lalu melihat muka kita. 2 kalinya lalu kayak itu, yang ketiga tabrak orang. Bujur ya wibawa, tapi jangan pulang kan melihat kiri kanan aja. Orang wani-wani nabrak aku wibawa sudah ya jalan-jalan buat ikram sudah 100 kali sehari. Itu bujur, ikhtiarnya kita lihat kiri kanan. Kan yang nyopir tuh ada juga nang mamau tadi nang nyopir tuh. Ada semuanya nang normal yang nyopir tadi itu. Yang mana nang mamau tadi itu berimbang ini pulangnya nang semalam tabrak aja. Sekali supaya tambah wibawa kita, supaya tambah karisma kita. Jadi yang dimaksud dalam kitab Futhul Arifin ini, harta benda, pengaruh dan kedudukan itu semata-mata adalah dunia. Ini secara garis besarnya, secara garis besar. Tapi kalau disimpulkan lagi, nah ternyata yang dimaksud dunia tadi adalah kada kawa menolongi untuk akhirat. Seperti dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bermula mencintai dunia itu kepalanya tiap-tiap kejahatan.
Dan kalau dalam sembahyang orang yang mencintai dunia itu hatinya tak dapat khusyuk dan mengingat makna yang dibacanya itu. Kadang-kadang ia lupa rakaat dalam sembahyangnya karena asyiknya menghitung harta bendanya. Banyaknya orang bisa kada ingat zuhur 6 rakaat ya. Kenapa jadi 6 rakaat? Rupanya sebelum sembahyang tadi menghitung di rumah 6 juta. Jadi saya ingat antam tadi antamnya 6 rakaat. Subuh kayak itu juga antamnya 3 rakaat. Jam itu kan ngapa jadi 3 rakaat? Jangan anak tadi subuh esok 2 rakaat. Jadi kita bahaya. Nah, ini kakak itu tuh bisa kada ingat tuh kenapa jadi ulama? Karena di hatinya teringat dunia. Ya Allah, mudahan kita nih umur panjang, sehat, nang 60 tahun kemudian kada tapi ngurus dunia lagi tuh lah. Artinya sudah nyaman hidup kita tuh. Ambun banyak, 500 beris. Amin. Lama. Ada potongan. Rumah kontrakan 100 pintu. Amin. Ya Allah. Pokoknya banyak nih duit. Jadi yang itu semuanya tuh harta kita serahkan aja lagi ke anak buah. Kita jangan tapi umpat mengano lagi maus lagi. Nah, Mbak, 60 tahun ada majelis tuh laki, Quran dibaca. Jangan tak bila ada orang nyuruh, "Ika menjadi jadi ketua ada payah lagi." Bayar alum aja. Nah kita nih dah kadang-kadang maaf benar. Sebijak apapun kita, amun sudah jadi itu deh. Misalnya nih kita umur 75 tahun sudah atau 80 tahun, macam-macam jabatan ini, kayaknya bangga, tapi nya kada tahu. Semua jabatannya itu banyak nang ada senang waninya, banyak nang ada suka waninya. Nah, apabila kita masih ada bermasalah dengan manusia, nah ini nang ngalih. Nah, jadi bagus kita nih kadang-kadang tiba-tiba diberi Allah penyakit misalnya. Nah penyakit itulah maulah kita kada lagi mau urus dunia. Kadang kalau kita sehat terus merasa sehat aja lalu kada api-api mau urus dunia. Jadi ujian itu, musibah itu bisa jadi nikmat apabila kita gunakan untuk ibadah. Tetapi bagi orang yang mencintai Tuhannya meskipun ia memiliki harta yang banyak, hatinya tetap khusyuk dan berhadap kepada Allah. Ingatannya tidak berbimbang dengan dunia dan seisinya walaupun banyak harta bendanya. Ini kalau di hatinya ada di antaranya sifatnya adalah ketika ia beribadah maka gawiannya ini kadang mengganggunya dalam ibadah. Ada orang nangkai Ustaz banyak banget. Kayak apapun ada urusan pentingnya. Kalau sudah jadwal ke majlis, nikatnya marahin majlis tuh. Apalagi urusan dunia. Kalau sudah jadwal sholat jamaah, ada maunya meninggalkan sholat jamaah. Apapun urusan dunia yang menghalanginya. Tapi maaf, kadang-kadang ada juga di antara kita nih, sedikit aja masalah dunia yang mani kita, lalu parai dalam urusan akhir. Parai. Mana aja malam tadi kada ada, aduh orangnya. Kalau mengambil bantuan BLT misalnya gula sekilo, minyak sekilo kan kayak itu adalah olah, tapi kada di sini di kampung kami ada BLT, PKH, alhamdulillah bantuan kayak itu benar lah sanggup marah kan atau orang lain kan Jordania bisa memang tadi tengah malam ya. Gara-gara nonton bola, subuh hilang, timbul lagi. Biasa sih di tukang ada lagi. Biasa sih di tukang istilahnya tadi bisa jadi imam ada lagi. Rupanya gara-gara apa pengaruh Indonesia musuh Jordania. Janak sidin guring mana Indonesia 4-1. Janak sidin guring. Coba pun kalah ya, Meigau terkalah. Jadi kita orang Indonesia inilah alhamdulillah pemain bola kita pas dan nandangnya alhamdulillah.
Dulu tuh mungkin agak kurang pas, wah ini alhamdulillah harat sudah. Maka janak goreng, saking janaknya subuh pun malah daun tadi. Goreng sampai jam 8 pagi. Gara-gara menang Indonesia 4-1. Siapa yang nendang ya? Farhan ke siapa? Farhan. Jadi jangan sampai kita ini mengorbankan akhirat dasar dulu. Maunya dunia kita korbankan dasar akhirat. Nih kayak ini misalnya Mbak Isa nih, kadang banyak kawan boy kita ke warung. Mana bro? Ada belum nih? Ke warung lah mana? Oh udah awan nih. Ini malam ini sama Selasa nih berkat sekumpul. Ada awan. Teh telur, karena teh tarik. Kada berbaik kada. Aduh bungkus pulang kita. Ah lihat kan. Bisa dipikirkan jadi. Nah, jadi jangan sampai gara-gara urusan dunia ini melalaikan kita akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Jadi kita baca tasawuf ini bukan menyinggung siapapun, tapi menyinggung diri kita. Lah, jadi biar jangan tersinggung tadi. Pokoknya sama nyinggung masing-masing ya, nampari masing-masing aja. Lah, nih siapa yang cinta dengan harta, ya usah melihat hatimu hawa. Ini bila guru bahas siapa yang cinta dengan harta, jangan keigan. Inilah orang. Tidak usah. Lihat aja, ulun cintawan harta. Siapa yang cinta dengan pangkat, ulun. Siapa yang cinta dengan pengaruh terkenal, ulun. Siapa yang sering lalai dari Allah, ulun. Itu. Jadi itu ngaji tasawuf ke situ. Lah, tapi kalau ngaji fikih, nah ingat kan, kalau ngaji fikih itu ibadah-ibadah kita diperbaiki. Makanya ilmu fikih itu adalah ilmu zahir untuk memperbaiki ibadah kita yang wajib. Kemudian ngaji ilmu tauhid itu supaya akal kita bermain, meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan ngaji tasawuf supaya apa? Supaya menyadari bahwa aib kita ini banyak. Jadi kalau merasa aib banyak, maka kada sibuk lagi mengurus aib orang. Nah, kita nyambati orang pemalas. Mungkin kita lebih pemalas. Ya, ada heboh hari itu nang artis apa tuh? Yang triliun. Nah, yang 271 triliun. Ingat lagi lah. Kan heboh kan? Oh masing-masing komen ini pukulnya ini. 271 triliun. Seandainya kita ini diuji Allah, datang orang ke rumah kita, gak usah 271 triliun, setengah juta jadi ya luntur kada iman kita. Ayo hai, ada apa-apa ikhlas. Lah, ada apa? 1 triliun itu berapa itu? 1000 mil? 100 miliar ke 1000 miliar? 1000 miliar. Berarti kalau kali 200 ribu, berapa itu? Pajak kalkulator mah itu. Ya Allah, mudah sugih beratan. Bayangkan 271 triliun lah. Ya kan ditransfer ya dah ke rekening jemaah Majelis Berkat Sekumpul. Malah tahu-tahu gini aja Pak Haji Berkat Sekumpul wajib mulai rekening ya udah. Cair. 3 juta seorang, rehing saja tuh. Ada tahu kita dan jadi ulun ingat lah waktu ziarah Wali Songo tuh yang usaratif ya di kelas tuh. Jadi cerita kami waktu di Sekumpul Jasidin ketemu dengan Haji sebetul Haji Ciot kah? Kita punya Haji Ciot berapa orang jemaahnya satu bisnis 32 orang aja. Minta nomor rekening. Kenal kada, patuh kada, langsung minta nomor rekening. Transfernya 32 juta. Jadi si kong jemaah itu dapat 1 juta. Itu Haji Ciot tuh luar biasa memang. Sugih dermawan luar biasa. Lah, dahan dia pindah ke bilang.
tahunnya panjang berapa jam majelis kita ya? 80 ada dia. Itu bujur tuh istilah 100 tahun ini bercerita. Kita seorang langsung. Nah, itulah orang pemurah. Artinya orang tuh memang ketujuh bersedekah lah, terutama dengan orang-orang soleh. Makanya kita nih kalau nak bersedekah tidak usah jauh-jauh, cari yang saleh-saleh tuh nah. Lagi naranya saleh, nah, orang saleh naranya pulang saleh. Cari yang kayak itu. Nah, karena orang-orang alim itu bagus disedekahi zakatnya bagus. Karena orang-orang alim tuhnya pertama duitnya itu paling kenapa? Iya, hajar kawin pulang. Tapi sebagian pulang alim maka itulah. Nah, jadi kadang kemana ada duitnya. Tapi bila kita tadi bahagia misalnya bersedekah dengan maaf nih lah, dengan orang maksiat misalnya sudah yang ada. Nah kita bersedekah, tukarkannya duit tadi ke baras atau ke lauk, lalu ia makan. Kuat orangnya digawinya kesan maaf berjudi misalnya, berzina misalnya, maksiat misalnya. Maka kita nambah sedekah, nambah zakat itu umpat dia dapat usaha. Umpat. Makanya dikategorikan dari Basnas kita Inhil ini, dari Basnas mengkategorikan para ustadz, para kiai itu dimasukkan dalam asnaf golongan yang 8 boleh menerima zakat tadi, itu dalam golongan fisabilillah, jalan Allah. Nah, walaupun ustadznya sugih, walaupun kiainya sugih, ada apa? Cuman ujar ulama, nang ustadz nang kiai sugih tadi itu hanya boleh menerima zakat harta. Kalau zakat fitrah tidak boleh. Kalau zakat fitrah, walaupun ustadz kiai asalnya fakir miskin boleh menerima. Tapi kalau dia sugih tidak boleh menerima zakat fitrah. Itu ujar ulama sebagian. Ujar ulama yang lain boleh juga. Nah, itu paling mau fikih nih. Jadi kayak Pak Ustadz umpat jangan pun kita selesai. Kadang-kadang ngalih kita. Lah, ampun maaf. Saya di Kampung Ulun. Kampung Ulun tuh ya istilahnya memang kebiasaan dari semenjak Ulun bujang. Sudah bujang majar, itu masyarakat tuh banyak yang berzakat fitrah ke rumah. Hendak ditolak, kasihan orang. Ditolak kasihan orang. Jadi sampai sekarang ada aja kadang ditutup lawang tuh ada nang gandah Waalaikumsalam Ustaz. Di zakat fitrah mamaku Ustaz lagi. Datang suruh ulun untuk ulun terima. Nah artinya walaupun ada nang kadang membolehkan, tapi ada juga yang membolehkan. Nah, jadi kadang-kadang kita ilmu fikih selama kita tahu yang membolehkan. Nah, malam yaqbal Allah bimulaqatil ihsan qulida ilaihi bisalasil imtihan. Siapa yang tiada berhadap atas Allah dengan kalimah lembutan kebaikannya, niscaya diikat ia kepada Allah dengan rantai ujian. Orang yang salik dan umum manusia harus menemui dua perkara. Wallahu a'lam bishawab. Cukup satu kitab jelah malam ini lah. Pertama, mudah-mudahan kita duduk di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala memanjangkan dan memberkahi umur kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru keluarga kita. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Khususnya hajat sahibul bait Pak Jianto, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah jemaah sekalian yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, silakan yang ingin ditanyakan, bila ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara menghilangkan was-was saat menjalani sholat dan berwudu. Was-was itu artinya keraguan-raguan. Sahkah, kadakah? Limakah, enamkah? Jadi pertama cara menghilangkannya belajar. Kita belajar misalnya kita berniat wudu. Bagaimana cara niat yang benar? Oh, niat yang benar di hati. Sahaja aku niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalau sudah niatnya seperti itu, maka apapun bisikan di telinga kita jangan dihiraukan lagi. Sah sudah, karena udah kayak itu niat nang bujur. Ya kadang-kadang kita was-was ini karena iyakah ada. Nah jadi harus bujur-bujur paham kita niat wudu itu kayak apa. Kemudian dalam sembahyang menghilangkan was-was bagaimana? Dan pun kita harus tahu juga ilmunya. Lah, rokokku nang bujur kayak ini, Fatihahku nang bujur kayak ini. Maka ketika kita tahu nang bujur tuh bujur kayak apa, maka kada ada gil was-was di hati kita. Namun Rasulullah SAW mengatakan apabila hendak sembahyang supaya menghilangkan was-was dari syaitan, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu cara menghilangkan was-was ketika sholat. Ini dari Rasulullah SAW. Apa yang kita pelajari? Yang tauhid, yang biasa kita baca di jalan pelajar itu. Yang tasawuf itu apa? Lupa Ustaz. Nah itu. Sering kita baca itu satu. Yang lain jemaah ada lagi. Kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz mengenai orang yang sudah meninggal. Biasanya sering di masjid itu menyampaikan ahli warisnya masalah hutang piutang orang yang meninggal ini dipindah bebankan kepada ahli waris supaya yang meninggal itu bebas dari hutang piutangnya. Nah, bagaimana jika mengenai ibadahnya yang mungkin dulu pernah tertinggal yang wajibnya Ustaz? Apakah ahli warisnya juga bertanggung jawab untuk menggantikan misalkan sholat atau apa mengkodokkan itu Ustaz? Terima kasih. Yang kedua, hukum mengusap atau menghapus bekas air wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, mengusap bekas air wudhu itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, kecuali musim dingin. Kalau dingin benar, boleh kita usap air bekas wudhu tadi. Tapi kalau biasa-biasa saja, makruh diusap atau dikeringkan dengan handuk makruh. Kenapa? Karena air bekas wudhu itu adalah merupakan obat. Ada yang mengatakan tetesan wudhu itu yang nempel ke anggota wudhu kita itu jadi malaikat. Jadi jangan dihapus, jangan dikeringkan dengan handuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentang masalah orang yang meninggal. Kalau hutang piutang bisa ditanggung jangan pulang pas kata sambutan, mulai sekarang hutang abah bune aku nang nanggung. Siapa yang merasa mau hutangi, didatangi ke rumah, datangi orang ke rumah, ada berduit. Banyak langkah itu gayanya berpandang di hadapan orang. Sekali orang datangi, ada berduit, wajib langsung dibayar.
Jadi makanya kita nih maaf lah, perlu juga sih simpanan. Mana tahu ada utang di keluarga tuh, masa kita membayarkan dulu. Nah sekarang masalah ibadah. Nah ibadah ini kan kawan dikaitunkan. Udah boleh kita diumumkan masalahnya memang mulai sekarang langsung bayang ditinggalkan apa ini aku nanggung. Kan boleh gitu. Lalu bagaimana? Nah ketika ada orang yang meninggal atau siapapun atau keluarga kita, maka cara membayar sembahyang puasa yang ia pernah tinggalkan ada 3 caranya. Yang pertama, ujar sebagian ulama, boleh ahli warisnya membayarkan. Misalnya kayak ini, abah ini misalnya ada sembahyang sebulan karena sakit. Jadi sebulan tuh udah juhurnya berarti 30 kah? 30. Itu ada yang membolehkan. Kada boleh dikodokkan, kada boleh dibayarkan oleh ahli warisnya, karena ini tuh ibadah mahdoh, ibadah murni untuk dirinya sendiri, bukan bisa diwakilkan ke orang lain. Lalu bagaimana? Cukup beri makan fakir miskin dengan membayar 1 beras lah. Kalau untuk laki-laki itu setahunnya 186 balik beras. Kalau orang Banjar tuh sebalik tuh 4 gentang. Segentang itu 4 kilo. Sekilo itu amat cantik. Betul. Jadi kalau bahasa kita sebalik apa tuh? Sekaling kah? Kurang lebih sekaling. Kalau di Banjar tuh kalau pian nukar baras balik tuh berapa balik cel ya? Salah balik ya. Aduh paham orang Makarong berbalik. Lah berbalik. Mau di sini berapa balik tumpah kawan. Pakalah. Ya ada orang Bugis, orang Banjar tuh mau unjur, pakalah ini tengah tahun. Orang Banjar ini mau unjur nggak ada mau karena tetap orang Bugis. Jadi tempat ikan masuk ke rohe tadi di sana. Kisah aja pakai kita. Nah jadi itu yang kedua, dengan membayarkan pakai beras. Yang ketiga caranya, boleh kita membayarkannya dengan sesuatu yang ada harganya, seperti emas atau duit. Dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah dan banyak dipakai oleh ulama-ulama kita. Karena kalau istilah bahasanya itu bahilah atau berfidyah. Orang bahilah berfidyah ini bisa juga tergantung kemampuan orang. Bila orang tunang pina ada duit, ada rezekinya, maka ini mengambil harga beras yang termahal. Dihitungnya sekitaran, kalau sekarang itu sekitar 4 juta semuanya. Karena orang bahilah ini kayak ini, bahilah ini yang dibayarkan puasa sebenarnya itu bukan selamanya sakit tuh kada, tapi seumur hidupnya dari semenjaknya balik sampai meninggal dunia. Itu nyamannya orang bahilah nih. Tapi kalau orang yang pakai baras tadi, kalau seumur hidupnya ibak ruang tamu tuan baras. Ulun pernah menggawikan bepidyah wan baras tuh dengan guru Tuhan di Tanjung. Guru Tuhan ini kan ya, ini maklum lah, dia bukan kita masalah maklukan ilmunya kan. Ini memang amalannya kayak itu. Bila ada orang meninggal, fidyahnya pakai baras kan kayak itu. Jadi memang ruang tamu tuh Pak, ibak wan baras. Nah diandak di atas kayak gerobak, kayak itu gerobak halus. Tunjul tarik talah gitu berurut malah. Ujung baras bakal karung tadi. Nah cuman kita ini kan naranya orang berilmu tuh istilahnya tuh ada yang mudah kan apakah ada diambil. Nabi itu kalau disuguhkan dua masalah, maka Nabi memilih yang ringan, yang nyaman. Itu Nabi. Apalagi dalam hal agama, artinya memang agama kada boleh kita ringan-ringankan. Tapi selama ini masih bujur, ambil aja yang ringan. Contoh misalnya sembahyang. Kalau sembahyang tuh kalau membaca Quran 1 huruf 100. Tapi kalau kita jadi imam, jangan Al-Baqarah dihantam. Walaupun sehuruf 100. Pikirkan kawan di belakang. Ya. Imam ketampar lagi sih gitu.
Nah, jadi Islam itu nyaman. Nah, jadi kalau dia pakai duit tadi, lalu bagaimana caranya? Siwa amas. Itu panjang pembahasannya, panjang pembahasannya. Nah, jadi boleh dengan 3 cara tadi. Pertama dikodokkan boleh, yang kedua dengan memberi makan pakai beras boleh, yang ketiga dengan harta atau kehilangan pun boleh. Jadi 3 caranya. Jadi mau ada keluarga kita meninggal, jangan itu kada digawi. Lah, apalagi maaf ada keluarga kita ini meninggal, kita yakin si diri ada suah meninggalkan sembahyang. Wajib digawikan fidyahnya, wajib. Jadi sama membayari hutang bersukumnya. Nah, kalau badal haji itu sunnah, apalagi tadi menyelawi sunnah, nurun tanah sunnah. Jadi kada perlu boleh mewah benar. Ini pas 100 nyembelih lambu 2 ekor, fidyahnya kan ada dibayarkan, hutangnya masih ada di warung-warung. Nah, itu salah ngarannya. Nah, jadi selesaikan yang wajibnya, baru yang sunnah-sunnah itu. Nah, cuman kita jangan pulang beranggapan aja. Mungkin itu aku pada sembahyang fidyah aja kita aja. Ini jahlun bin pun. Itu boleh. Kita ini kan hendak ke ibadah, cuman naran umur lah ada tahu kita. Rencana nak mengqadha di minggu kita sekali esok meninggal kan. Ada tahu. Yang penting jangan menyengaja pada. Yang lain gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ustaz bertanya tentang hak dan kewajiban seorang orang tua dan anaknya Ustaz. Ini kan salah satu bentuk kewajiban orang tua itu benar-benar memberikan pendidikan kepada anaknya yang lebih baik Ustaz. Jadi ini punya anak Ustaz pribadi Ustaz, berkat pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini kan udah kelas 6 mau masuk sanawiyah Ustaz. Jadi kami kedua orang tua ini kan maunya anak saya itu masuknya pesantren ya. Tiba-tiba anak ini berpindah, dulunya mau masuk, sekarang udah berubah mengikut kawan yang jadi masuk sanawiyah. Apakah kita ikutkan dengan kekerasan kita atau mengikutkan anak Ustaz? Jadi saya bingung Ustaz. Kadang guru datang ke rumah bagus kan masuk pesantren, tapi anaknya tidak mau Ustaznya. Apakah kita ikutkan atau sesuai dengan kehendak anak aja dulu diikutkan? Itu aja mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Anak, kalau bahasa orang ini anak itu investasi. Sebenarnya keliru. Anak itu ujar kita wah ini investasi simpanan yang berharga untuk meneruskan bisnis ini itu dan sebagainya. Padahal yang pas itu anak itu adalah simpanan kita atau keturunan kita yang melanjutkan sujud kepada Allah. Jadi seorang tua yang sukses itu bukan orang tua yang menjadikan anaknya hebat dalam urusan dunia, tapi kada soleh. Sembahyang kada. Silahkan hebat urusan dunia, yang penting yang wajib jangan tertinggal. Karena kembali ke awal tadi kita bisa kita gunakan dunia nih jasa akhirat. Ini contoh misalnya, kalau semuanya kita nih jadi ustadz, misalnya sini ustadz berada, siapa nang nyumbang kopi, oh ustadz boleh rumah aku majer, jadi kan kayak gitu lah. Jadi orang yang di pesantren itu pun kada semuanya jadi. Lah, bahkan sekarang ini pesantren-pesantren itu luar biasa juga. Cuman itulah kita. Artinya kalau masalah untuk pendidikan anak, empati aja anak. Empati anak. Kalau di sanawiyah, insya Allah masih lah. Kalaupun di SMP, kita jaga. Artinya bukan mengatakan bahwa ini kada. Kita lebih waspada menjaganya. Karena kita maklum pergaulan sekarang. Lah, kita maklumi kayak apa pergaulan sekarang. Nah, jadi kalaupun anak mana nyambung sanawiyah, silahkan sembuhkan. Kalau kita tahu ubah pulang pikirannya. Nah, bisa juga kan anak tuh macam-macam tuh berubah. Aku baik kada jadi sanawiyah aku pesantrennya. Alhamdulillah. Sekali sehari nak masuk aku sanawiyah aja belum pernah. Maka sudah daftar sudah. Misalnya, kada apa-apa juga lah. Artinya dalam situasi sekarang ini masih berubah-ubah. Cuman kita
tangan aja lah dalam beberapa hari menjelang ini hendak pindah. Ya mudah-mudahan yang terbaik untuk yang Sanawiyah pun banyak juga agamanya, man banyak agamanya. Ya memang ada sebanyak di pesantren. Nah, ada sebanyak di pesantren. Jadi mau seandainya anak sekolah pesantren, ya alhamdulillah. Kalaupun kada sekolah SMP, sekolah sanawiyah, kan apa baik, semua pendidikan itu baik. Cuman kita nih menjaganya nih nah. Menjaganya itu berat, berat. Terutama sekarang masalah HP, pergaulannya di luar. Tapi kalau kita bisa menjaga, ya ada masalahnya anak sekolah apakah. Jadi kalau kita turunkan kehendak anak tadi, karena kalau kita turunkan kehendak, kita memaksa kebanyakan orang tuanya yang terlalu memaksa anaknya ke pesantren, pada anaknya kada hendak, itu kadang-kadang paling lawas setahun. Setahunnya bulik bawa tilam, banyak kayak itu tuh. Nah, bawa tilam bulik, sampai bayar tahan aku. Kehendak benar adalah jangan dipaksakan benar lah. Pendidikan itu semuanya baik, cuman tinggal kita sanggupkah kada menjaga anak ini di rumah kadakah. Bila memang kita kada sanggup, sekolahkan di pesantren. Apalagi hendak kita. Lah, dan di pesantren pun sekarang istilahnya tuh sering kita mendengar di TV-TV itu ini kekerasan ini. Sebenarnya ulun kadang mendengar orang-orang tuanya nunggu sulurnya pesantren itu bisa mukul ini. Ulun nih dulu waktu mondok pernah dikeroyok orang. Jadi di pesantren itu banyak geng-gengnya. Itu sudah, makanya ulun di grup, ulun kan anak ulun mondok di Tunggal ya, ada grup-grup santri baru tuh. Itu banyak orang tuanya sarikan dengan guru-guru di pondok. Di situ cuma ulun gak bisa komen di situ tuh. Di antara orang tuanya yang sarik, kenapa hilangan di pondoknya? Hanya di manukar tilam belum setahun hilangnya. Batu pelang sandal kenapa hilang? Pesantren kayak apa? Mestinya pesantren itu mencukai ini kene. Dalam hati ulun orang banyak ada sekolah pesantren. Ini mau main harus itu bujur itu ya. Kalau kita ada sekolah pesantren itu biasa. Nah mudah kayak maaf yang jadi ulun ini pernah mengalami. Jadi di Kalas tuh ada ketua geng orangnya jagau. Ketua geng. Jadi Ustaz, nah mana si anu tuh kada masuk? Ulun bebandir di rumah Ustaz teh. Rupanya ada melaporkan. Ujung nih wallah kisah nyata. Ulun dihiau, tapi hiau masuk ke kamar kuncinya lawang. 10 orang ngeliling. Tamparinya aku serius. Yang nampar tuh seikung gila. Seikung gila orangnya. Anak tamu yang udah tambah gila. Bujur agak anu kurang lah kayaknya. Bininya meninggal, bermimpi itu agak kurang, tambah kurang. Nah, cuman si Kong yang menampar. Yang kita kan diangkat melawan, dikoryok dah. Udah kayak geng-geng tuh. Itu biasa artinya. Yang penting kita mendoakan anak. Mudahan anak kita dijaga Allah. Kayak itu nah. Lah ada semuanya juga nang kayak itu. Banyak nang baik tuh banyak juga. Ya. Yang penting kita membehilangan tuh biasa gitu lah. Nah, jadi di samping kita menyekolahkan anak di pesantren itu doa kita ini penting juga yang di kampung. Nah, abah guru kumpul tuh karena dimukuli orang. Nah, yang penting jangan terlalu memudaratkan benar lah. Nah, tapi kada semuanya lah itu ada juga banyak yang baik itu. Ala hadhihi al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna, ighfir lana dhunubana fa innaka khairul ghafirin, fa innaka khairul raziqin. Allahumma ighfir lana ma akhtana, ma ta'ammadna, ma ashrarna, ma a'lanna, wa ma anta a'lamu bihi minna, anta muqaddim wa anta muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.